Pemirsa, kita malam ini bertemu kembali di tengah hiruk pikuknya dua kubu yang berkompetisi untuk memenangkan Pilpres mendatang. Dan yang menarik bahwa ini kami namakan Sudden Death Prabowo PS Jokowi Jilid 2. Jadi begitu serunya kompetisi ini sehingga tidak ada pertandingan ulang, kecuali suaranya betul-betul tipis. Dan kami malam ini ingin mengetahui konsep hukum dari kedua kubu ataupun dari dua kelompok yang malam ini hadir di sini. Sekarang saya persilakan Profesor Sadli untuk melemparkan pertanyaan, mau ke kubu mana terserah. Terima kasih. Kalau mau gantiin saya juga boleh di depan. Bang Karni, nanti kalau saya yang jadi moderatornya, nanti Presiden ILC-nya ganti juga nanti dengan saya. Saya melihat dua-dua kubu sebetulnya berpikir konstruktif sekali. Jadi kalau debatnya dilakukan seperti ini, pasti orang mulai tahu isi dari kedua kubu, mana yang paling paham dengan situasi, mana yang tidak. Karena itu yang akan dilihat oleh pemilih. Jadi paling tidak ini akan jadi makanan kelas menengah ke atas. Karena itu menurut saya penting dikemukakan di sini. Saya mulai dari pasangan calon nomor 1. Prof. Muladi diikuti oleh Fadlizon dan terakhir Saudara Fakri Hamzah. Menurut saya menyampaikan gagasan-gagasan bagus. Tapi sebagai orang yang membaca apa yang ditulis di dalam ini, akan jauh lebih baik kalau gagasan-gagasan Bernas tadi juga tertuang menjadi misi dari pasangan calon ini. Paling tidak kita bisa melihat nanti, oh ini yang dibicarakan di Indonesia Lawyers Club, tertuang di sini dan bisa menjadi pegangan kita bersama nanti ke depan. Itu. Nah, pertanyaan saya sebetulnya untuk kedua kubu, ini komentar saya juga untuk kubu kedua, pasangan kedua, terlalu detail. Biasanya kalau orang terlalu detail itu sulit berkreasi dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Nah itu, jadi 42 itu detail, memang jauh lebih detail dibanding nomor 1, tapi detail itu kadang-kadang menghilangkan kemampuan untuk melakukan improvisasi. Nah itu, jadi ini kritik saya, ini juga kritik. Nah yang jadi soal bagi saya, itu sebetulnya dikemukakan oleh kedua kubu, yang paling utama yang harus diselesaikan itu adalah soal banyaknya aturan hukum yang tidak sinkron, yang tidak harmonis satu sama lain. Nah, di sini disinggung, di sini disinggung. Jadi saya ingin dengar dari kedua kubu, bagaimana mengintegrasikan kepentingan dua pihak dalam penyusunan undang-undang, karena dua pihak itu ada pada kotak yang berbeda ketika mereka memulai untuk mengusulkan rancangan undang-undang. Nah ini menurut saya yang harus dipikirkan agak serius oleh kedua tim pasangan calon. Ini menjadi poin pokok yang harus diselesaikan. Dan ini sebetulnya sudah didiskusikan sejak sekitar 12 tahun yang lalu. Sampai hari ini tidak selesai-selesai. Saya tidak ingin lagi, sebagai orang yang belajar hukum tata negara, 5 tahun lagi ketika akan memilih presiden tahun 2019, kita berdebat soal ini lagi. Jadi ini harus diselesaikan oleh mereka yang akan duduk ke depan. Terima kasih. Baik. Sekarang giliran kubunya Jokowi untuk memberi jawaban terhadap panelis. Halo? Ini udah ya? Udah. Iya. Terima kasih Bang Karni, Ibu Bapak sekalian dan Profesor Saldi Isra. Memang kami harus memastikan bahwa pegangan kita itu konstitusi. Dan intinya itu bahwa kita ini sekarang negara hukum demokratis. Walaupun tadi dari pemikiran kubu sana, Prabowo Hatta Rajasa tidak merefleksikan sesungguhnya bagaimana misalnya variabel hukum itu yang menjadi utama sebagai bagian atau refleksi dari negara hukum demokratis itu nampak pada tingkat agenda aksi. Nah oleh karena itu maka salah satu ujungnya adalah dan agenda ke depan reformasi birokrasi.
Nah, sesungguhnya memang berintikan pada reformasi institusi kelembagaan hukum sebagai bagian dari proses pelembagaan hukum. Tetapi juga kami menyentuh reformasi birokrasi, tidak sekedar untuk mereformasi supaya tidak ada ruang untuk melakukan korupsi di semua level birokrasi, tapi juga reformasi program legislasi di ranah eksekutif. Pak Karni, saya kira ini yang saya sebut dari awal tadi ketika membuat satu frame, bahwa masalah kita adalah masalah institutional problem. Ya. Dalam hal institutional problem itu mengacu kepada apa yang tadi disebutkan oleh Pak Saldi Isra. Dan bagaimana kita mendesain itu, ya tentu kita harus kembali kepada semangat dari konstitusi kita. Kita sudah nyatakan bahwa tidak hanya lembaga-lembaga, Pak Saudara Fahri tadi menyampaikan, lembaga-lembaga inti itu harus didudukkan. Kemudian lembaga-lembaga yang semula itu sebagai tambahan atau ad hoc juga bukan berarti dikeluarkan, tapi diperkuat ya. Tapi selama kemudian ini kemudian bisa menjadi lebih kuat lagi, itu bukan tidak mungkin kita akan mempunyai suatu hari kepolisian yang luar biasa bagus atau kejaksaan yang bagus untuk menegakkan hukum. Saya kira kalau kita menyelesaikan persoalan dari hulu, itu akan jauh lebih mudah daripada kemudian kita menyelesaikan persoalan di hilir, gitu ya. Jadi hulunya yang harus dibenahi, baru kemudian kita bicara di hilir. Nah, di kubu sana itu berbicara hilir, bukan berbicara hulu. Ini cara berpikir yang sangat berbeda, gitu ya. Jadi kalau berbicaranya hilir, itu berbicara tentang satu simptom, ya, bicara tentang kasus, gejala dan sebagainya. Tapi bukan bicara masalah yang sangat mendasar, masalah persoalan bagaimana kita bisa menegakkan hukum di Indonesia, gitu. Ini masalahnya yang menurut saya. Jadi desain itu saya kira harus terkait dengan leadership, dan leadership itu adalah pada Presiden Republik Indonesia. Dan kalau Presiden Republik Indonesia itu tadi dikatakan masalah track record, itu saya sependapat. Jangan sampai calon presiden itu terbebani oleh masalah, ya. Kalau Pak Prabowo dikatakan masalah HAM, sudah tidak ada lagi. Ini Pak Muladi dulu pernah menjadi ketua Komnas HAM, Mensesnek, dan ada surat-surat, tidak ada masalah lagi. Ini kan selalu diulang-ulang. Kemudian masalah justru sekarang ini masalah misalnya Transjakarta, ya, masalah bus Transjakarta di depan mata. Jangan sampai nanti ini menyandera kita. Ini kan hampir-hampir sama dengan kasus Damkar, gitu ya. Kemudian masalah-masalah yang lain, masalah yang kecil-kecil yang lain ya, yang kami baru temukan, ternyata di Solo ternyata banyak sekali masalah-masalah itu. Yang ditinggalkan, yang ada laporan BPK-nya sudah audited. Ini menjadi masalah. Kita nggak pernah tahu selama ini. Saya juga baru baca kira-kira seminggu yang lalu gitu ya. Ternyata masalahnya itu banyak sekali. Bagaimana problem-problem seperti ini bisa diselesaikan oleh sapu yang kotor. Sebagiannya saya setuju dengan apa yang disampaikan di sini dan itu sudah didetailkan. Tapi problem yang dihadapi Bung Fadlizon, hampir sebagian gagasan tadi tidak banyak tertampung di misi di sini. Jadi ini sekedar ini. Yang kita sampaikan memang garis besar supaya rakyat tahu. Ini kita harus mempunyai bahasa rakyat ya yang bisa tapi kita punya bulk yang besar gitu ya. Dan bulk itu sampai termasuk kepada APBN-nya. Tapi kita tidak serahkan kepada KPU supaya ada ruang untuk improvisasi tadi. Gitu. Ada problemnya nanti kalau dibuat terlalu singkat dan supel, dia akan bisa diombang-ambingkan oleh situasi. Jadi kalau dia dibuat agak lebih detail, dan menurut saya itu bisa jadi pegangan. Gagasan-gagasan brilian tadi kan hanya tinggal menambahkan ke sini menurut saya. Dan itu nanti kita masyarakat tinggal menagihkan kepada Fadlizon, kepada Bang Mulya, atau Trimedia, dan segala macamnya. Anda bicara ini dulu, dan ini bukti tertulisnya. Itu bisa kita tagihkan. Dan itu yang kita minta sebetulnya dalam soal penuangan ke dalam misi. Jadi maksudnya, kelompok sini terlalu detail, kelompok sini terlalu umum. Terlalu umum. Padahal perbuatan yang baik itu yang sedang. Ya, kualitasnya, Pak. Pemirsa, benarlah kata Cicero, semakin banyak hukum, semakin berkurang keadilan. Kita rehat sejenak.